Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang Tuhan kasihi. Selama 1 bulan, umat tekun mendaraskan doa rosario. Dan hari ini, hari terakhir dalam bulan, kita berkumpul sebagai warga umat paroki. Satu paroki kita akan mendaraskan doa rosario itu lagi dalam perjalanan kita untuk mengunjungi mama kita di Goa Maria. Dalam bacaan Injil hari ini ada 2 momen yang berbeda dari 2 orang yang punya kondisi berbeda. Yang pertama adalah Mama Maria. Maria baru saja dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Dan Gabriel setelah mengucapkan salam Maria. Kemudian dia memberitakan, engkau penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara semua wanita, dan terpujilah buah kandungmu. Itu kondisi dari seorang wanita yang saat ini kita panggil sebagai Mama Maria. Maria menyadari betul akan posisi dan kedudukannya yang hebat luar biasa. Diangkat dari kemanusiaan biasa. Diangkat tubuhnya, tempat tinggal Yesus sabda Allah. Dia akan mengandung sabda Allah. Itu tidak ada orang di dunia yang punya posisi selevel itu. Atas kesadaran itu, Maria berpikir untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita masuk di wanita yang kedua, yang bernasib agak malang. Elizabeth sudah tua, tidak punya anak. Dan di dalam dunia Yahudi, wanita yang tidak punya anak atau wanita mandul dilihat sebagai siksaan dari Allah karena punya dosa dan kesalahan. Bayangkan seorang wanita dalam posisi seperti itu. Itu berarti dia berada dalam kondisi tekanan batin. Dan orang semacam ini amat membutuhkan support, membutuhkan dukungan dalam kondisi yang berat ini. Maria menyadari hal itu. Apa yang dibuat Maria? Maria juga sedang mengandung. Dia membawa Yesus yang ada di dalam tubuhnya untuk bertemu dengan seorang wanita malang. Wanita yang dianggap malang. Wanita yang dianggap masyarakat sebagai yang telah melakukan kesalahan, maka Tuhan menyiksa dia, tidak punya anak. Maria meninggalkan rumahnya dan berangkat menuju ke tempat tinggal saudarinya Elizabeth. Dan kita dengar dalam Injil apa yang terjadi. Saat Elizabeth bertemu Maria, apa yang terjadi? Bukan hanya Elizabeth senang bahwa ada orang memperhatikan dirinya yang malang, tetapi ternyata Elizabeth juga sudah mengandung dalam bulan yang ke-6, maka anak yang di dalam kandungnya itu melonjak-lonjak kegirangan.
luar biasa. Yohanes Pemandi yang masih ada di dalam kandungan ikut melonjak kegirangan karena kehadiran Mama Maria. Itu dua cerita. Dua cerita Injil ini berkata apa untuk kita pada akhir bulan Maria ini? Satu, sadarlah bahwa di dalam dirimu, di dalam diri dia, di dalam diri saya, di dalam diri kita ada Yesus yang tinggal di sana. Saat kita menerima baptisan, Yesus ada di dalam tubuh kita. Saat kita menerima komuni pertama, Yesus ada di dalam tubuh kita. Saat kita menerima sakramen-sakramen lainnya, Yesus ada di sana. Dan setiap kali perayaan Ekaristi, kita maju ke depan menerima tubuh Kristus, Yesus diam di dalam dirimu. Ini kesadaran yang pertama harus kita punya. Seperti Bunda Maria sadar bahwa sekarang dia membawa Yesus di dalam tubuhnya. Itu hal pertama yang kita perlu sadari. Hal yang kedua, setelah kita terima Yesus lewat sakramen-sakramen itu, apa yang kita buat? Jangan diamkan Yesus di dalam dirimu sendiri. Bawalah Yesus itu untuk mempertemukan dengan orang lain yang membutuhkan kehadiran Yesus. Dan tentu orang lain itu adalah orang-orang yang malang seperti Elizabeth. Dan Anda lihat apa yang terjadi. Sebagai istri, mungkin engkau tidak punya masalah, tapi kau tidak tahu suamimu punya masalah yang tidak terucapkan, yang mungkin tidak sempat engkau memahaminya. Bawalah Yesus di dalam dirimu dan pertemukan kepada suamimu. Para suami, bawalah Yesus yang ada di dalam dirimu untuk mempertemukan dengan istrimu yang siapa tahu punya masalah dan kau tidak baca. Orang tua, bawa Yesus yang ada di dalam kandungan jiwamu dan pertemukan Yesus itu dengan anak-anakmu. Lebih-lebih anak-anakmu yang punya masalah. Anak-anak, kita juga, Yesus ada dalam tubuh kita. Bawalah Yesus itu dan mempertemukan Yesus dengan orang tuamu yang mungkin punya masalah tapi kau tidak tahu. Dan lihat apa yang terjadi. Saat ini umat keuskupan kita punya masalah besar bahwa belum memiliki seorang gembala. Ayo, mari kita membawa Yesus yang ada dalam tubuh kita. Dan kita pertemukan sore ini dengan Mama Maria. Dan kita bilang, Mama, kami umat keuskupan ini belum punya uskup. Mama, di gereja kami kursi uskup masih tanda silang. Sede vacante. Bisakah Mama? Yesus yang ada di dalam dirimu, Yesus ada dalam diri kami. Mari kita bertemu untuk mohon sebuah mujizat. Dan kita berharap sebagaimana pesan Mama Maria di Fatima, berdoalah rosario, maka apapun yang kau minta akan terjawab dan mujizat akan terjadi. Komunis yang luar biasa dahsyat itu, penampakan Maria di Fatima. Maria mengatakan Rusia akan menyerah, dan apa yang terjadi? Betul. Mulai dengan Polandia menyerah, komunis Polandia, kemudian menuju ke komunis Rusia, dan kemudian tembok Berlin diratakan. Itu janji Bunda Maria di Fatima. Mujizat bisa terjadi karena kekuatan dahsyat yang dijanjikan oleh Mama Maria. Maka
kita semua, keluarga-keluarga, kita punya masalah-masalah. Ayo bawalah masalahmu kepada Mama Maria. Dan lihat, Maria akan minta kepada Allah Tritunggal dan mujizat akan terjadi. Pastormu punya sebuah wujud. Dan saya akan melakukan itu. Mulai malam ini sampai 9 hari, akan terulang lagi 9 hari, dan akan terulang lagi 9 hari. Saya mohon umat mendukung saya. Saya tiap malam akan berdoa rosario. Dan saya mau minta sebuah mujizat akan terjadi. Kalau sampai tembok yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur bisa runtuh karena doa Maria, apalah kita punya masalah juga akan dijawab oleh Mama Maria. Dan mohon dukungan umat. Kalau lupa, okelah. Tetapi sejauh ingat sebelum tidur, doakan rosario. Dukung doa pastormu supaya kita mengharapkan sebuah mujizat akan terjadi di paroki kita dan di keuskupan kita. Tuhan memberkati kita. Sebentar.